Setelah Andre dan Reza pergi terlihat Yuni masih tertidur di kasur dan Bella sedang duduk merenung di kursi. Bella merenungkan perkataan Reza waktu itu bahwa ayahnya Reza akan lebih senang jika tidak mendengar kabar tentang Reza. Dan Bella menjadi teringat ayahnya yang telah meninggal di rumah sakit yang kematiannya disaksikan langsung oleh Bella sejak masih kecil dan bersama ibunya. Setelah itu ia membuka HP dan melihat pesan dari ibunya yang semalam untuk meminjam uang. Dengan rasa kesal dan sedikit ragu, akhirnya dia memutuskan untuk menelepon ibunya dan meminjamkannya uang. Seperti biasa, di saat siang hari Bella selalu rutin membagikan minuman jus itu ke kantornya Andre. Kemudian Bella menaruh 2 botol jus ke mejanya Andre. Mulai sekarang, minum ini sekaligus 2. Bukankah itu yang harus kamu lakukan setelah perbuatanmu kepadaku? Atau aku akan benar-benar melapor polisi? Ucap Bella cemberut karena masih kesal sama Andre. Kemudian Andre menggandeng tangan Bella dan menyeretnya ke suatu tempat. Lepaskan aku dulu, baru bicara. Ucap Bella sambil diseret Andre. Lalu Andre membawa Bella ke dekat tangga di mana tidak ada orang di situ. Apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu akan melapor polisi. Ucap Andre. Entahlah. Kamu akan membayar berapa untuk rahasia ini? Aku sedang membutuhkan uang. Ucap Bella. Berhentilah membuatku kesal. Ucap Andre. Karena bedebah yang kamu awasi itu, aku dipecat dari hotel tempatku bekerja paruh waktu dan rugi besar. Berapa yang akan kamu bayar? Berapa yang akan kamu tawarkan agar aku bungkam? Ucap Bella. Kamu. Aku punya banyak cara untuk membungkammu. Ucap Andre. Hah. Oh. Itu cukup menakutkan. Kenapa? Kamu akan menguburku hidup-hidup jika membocorkannya. Ucap Bella. Hei, kamu bahkan tidak terlibat langsung. Korban sudah setuju untuk melupakan ini. Pikirmu kamu punya alasan untuk melakukan ini? Ucap Andre. Ini untuk keadilan masyarakat kita. Agar korupsi dituntaskan. Akan kugunakan kesempatan ini untuk menetapkan hak peradilan demi menghentikan persekongkolan antara pemerintah dan bisnis. Bagaimana menurutmu? Ucap Bella. Karena itu orang-orang harus menjalani hidup normal. Saat tidak bekerja purna waktu, orang akan menjadi tidak puas dengan masyarakat. Itu yang terjadi kepadamu. Ucap Andre. Benar. Karena itu, aku membenci keluarga kaya. Ini akan menjadi artikel yang bagus. Putra orang kaya menjadi buronan tertangkap oleh pekerja paruh waktu yang tidak puas dengan masyarakat. Aku melihat banyak reporter di depan gedung ini. Kamu mau aku memberitahu mereka? Ucap Bella. Kamu bersungguh-sungguh. Ucap Andre. Apa? Tanya Bella. Uangnya. Kamu sungguh membutuhkan uang? Tanya Andre. Kalian tidak di pihak yang sama bukan? Tanya Bella. Apa maksudmu? Tanya Andre. Kemudian Bella memberitahukan semua yang ia dengar dari pembicaraan Erwin mengenai Reza waktu ia menjadi supir. Bagaimana menurutmu? Tanya Bella setelah menjelaskan semuanya. Andre pun mengingat perkataan jaksa Harry bahwa kasus seperti ini biasanya berawal dari dalam dan lawannya mungkin orang terdekatnya sendiri alias musuh dalam selimut.
Di mana Reza? Tanya Bella. Di hotel di mana saat Reza diusir. Tiba-tiba ada polisi yang sedang mencari keberadaan Reza karena terdapat kabar bahwa Reza pernah ada di sana dan diusir dari hotel itu. Kamu pernah melihat orang ini? Tanya polisi sambil menunjukkan foto Reza yang dulu dengan rambut pirang dan jaket kulit hitam. Dia Reza Pratama, putra pimpinan Ridwan Pratama dari Geber Group. Kamu tidak mengenalnya? Tanya polisi lagi sambil menunjukkan foto lain saat Reza diringkus polisi. Ah, tidak. Ucap Vira, yaitu atasannya Bella atau manajer hotel yang mengusir dan mingkat Bella dan Reza waktu itu. Ada laporan bahwa dia diusir dari hotel ini setelah membuat kekacauan besar. Ucap polisi. Maaf Pak, tapi di hotel ini kami belum pernah mengusir siapapun. Ucap manajer Vira berusaha menutupinya. Manajer Vira menutupinya karena mengingat perkataan Andre waktu itu bahwa jika pimpinan Ridwan mengetahui putranya diusir seperti itu, apa yang akan terjadi pada dirinya jika pimpinan mengetahuinya? Sungguh? Tanya polisi itu. Tentu saja. Hal seperti itu tidak pernah terjadi di hotel ini. Ucap manajer Vira. Sungguh? Tanya lagi polisi itu karena merasa tidak percaya. Tentu saja. Ucap manajer Vira memberikan senyuman agar tidak terlihat tegang. Tiba-tiba Reza datang ke meja resepsionis tepat di belakang polisi. Halo. Ucap Reza. Halo. Balas kedua karyawan resepsionis itu. Kini kalian mengetahui siapa aku. Ucap Reza. Tentu saja kami tahu. Ucap Rina, karyawati resepsionis. Lalu Andre dan Bella tiba di hotel turun dari mobil. Andre segera berlari mencari Reza karena seperti yang diucapkan jaksa Heri bahwa polisi akan mencarinya. Dan menyarankan untuk menyembunyikan Reza dengan baik agar tidak ditangkap. Hei Andre! Teriak Bella. Saat tiba di lobi, Andre terkejut melihat Reza di meja resepsionis dan ada polisi tepat di belakangnya. Bisakah kamu berikan kartu untuk ke kamarku? Tanya Reza. Baik. Ucap Rina. Reza dengan polosnya melihat polisi itu yang sedang mengamatinya. Wah, seragammu tampak bagus. Itu cocok untukmu. Ucap Reza ke polisi itu kemudian tersenyum. Karena penampilan Reza yang sekarang sama yang di foto itu berbeda, polisi pun sedikit kebingungan dan meragukannya. Andre memberi kode ke manajer Vira untuk menyuruh polisi itu pergi menjauhi Reza sebelum polisi itu tersadar bahwa yang di depannya itu adalah Reza yang selama ini ia cari. Buat dia pergi. Ucap pelan Andre dari jauh ke manajer Vira. Dengan sedikit panik, akhirnya karyawati Rina memberikan kartu kamar Reza walaupun sedikit gemetaran. Terima kasih. Ucap Reza kemudian pergi. Saat polisi itu ingin mengikuti Reza, dengan rasa cemas manajer Vira akhirnya mengambil tindakan dengan melemparkan vas bunga ke arah polisi itu dengan berpura-pura kesenggol agar mengelabui si polisi. Astaga, maafkan aku. Ucap manajer Vira sambil merapikan pakaian polisinya. Iya, tidak apa-apa. Ucap polisi. Kurasa kamu harus melepaskannya. Aku akan mengeringkannya. Itu hanya akan butuh waktu 10 menit. Ucap manajer Vira berusaha menahan polisi itu agar tidak mengikuti Reza.
Akhirnya Reza mulai menjauh dari polisi itu. Dan Andre segera menyusulnya. Ketika Andre ingin menghampiri Reza yang masuk ke lift, ia telat beberapa detik saja sehingga pintu lift itu keburu tutup dan kehilangan Reza. Seharusnya kamu tidak melakukan ini selagi aku bertugas, ucap polisi itu. Sampai jumpa, ucap polisi memberi hormat kemudian pergi meninggalkan manajer Vira. Andre berusaha menekan tombol lift itu untuk mengejar Reza. Ketika Andre melihat ke belakang, tiba-tiba polisi itu segera berjalan ke arahnya. Andre mulai panik. Ia pun segera pergi masuk ke pintu lain yang ada di sebelah lift.